Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA kali ini kita akan mempelajari mengenai bunyi. Selamat menyimak. Setiap hari kita dapat mendengar suara burung berkicau, orang bernyanyi, klakson mobil, atau kendaraan bermotor. Mengapa dapat mendengar suara tersebut? Suara yang kamu dengar dikenal dengan bunyi. Nah, coba kalian dengarkan suaranya dari awal sampai selesai. Jangan di-skip ya. Coba bagaimana rasanya terdengar di telinga kalian? Nah, itu merupakan salah satu suara atau bunyi yang dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi. Nanti akan kita bahas. Nah, bagaimana selanjutnya bunyi dapat terjadi? Mari kita bahas. Jika kita pegang tangan kita pada saat bersuara, maka terasa getaran pada tenggorokan tersebut. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor atau pendengar. Bila garpu tala dibunyikan, kemudian kita sentuhkan ke jari tangan, akan kita rasakan getaran pada jari tangan kita. Maka dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang merambat di udara dalam bentuk gelombang longitudinal. Selanjutnya, syarat bunyi dikatakan ada jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah harus ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda atau alat yang dapat mengeluarkan bunyi, contohnya dawai, seruling, dan lain-lain. Yang kedua, harus ada zat perantara. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, jadi untuk merambat memerlukan zat perantara. Zat perantara bunyi dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas atau udara. Dan syarat yang terakhir adalah harus ada pendengar. Selain dipengaruhi oleh suhu, cepat rambat bunyi di udara juga dipengaruhi oleh jenis medium. Selanjutnya adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya tertentu dan teratur serta enak didengar.
nada dapat dihasilkan oleh alat-alat musik seperti piano, gitar, seruling, biola, dan lain sebagainya. Sifat-sifat pentingnya yaitu yang pertama adalah frekuensi dan yang kedua adalah amplitudo. Frekuensi bunyi. Bila penggaris pada gambar A digetarkan, kita tak dapat mendengar getarannya. Sedangkan bila penggaris pada gambar B digetarkan, kita dapat mendengar getarannya. Dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa ada bunyi yang tidak dapat didengarkan oleh manusia dan ada bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Nah, frekuensi bunyi menentukan tinggi rendahnya bunyi. Semakin besar bunyi frekuensi, semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah suara pada frekuensi di awal. Mari kita dengarkan. Ada 3 kelompok bunyi berdasarkan nilai frekuensinya. Kelompok bunyi tersebut yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya dalam makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Audiosonik frekuensinya antara 20-20.000 Hz. Contohnya adalah manusia. Dan ultrasonik frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Contohnya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian yang kedua adalah amplitudo bunyi. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dilakukan oleh getaran sumber bunyi. Amplitudo bunyi menentukan keras lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudo, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Contoh, sebuah genderang yang dipukul pelan menghasilkan bunyi yang lemah sebab amplitudo yang dihasilkan kecil. Tetapi jika genderang tersebut dipukul keras, menghasilkan bunyi yang sangat kencang. Selanjutnya adalah warna bunyi. Warna bunyi menentukan ciri khas sumber bunyi. Nada C yang dihasilkan sebuah gitar akan terdengar berbeda dengan nada C yang dihasilkan oleh piano. Silakan didengarkan. Nah, itu adalah tangga nada. Tangga nada yaitu susunan nada-nada dengan perbandingan frekuensi tertentu. Tangga nada dalam seni suara atau seni musik antara lain tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perbandingan frekuensinya 24 berbanding 27, 30, 32, 36, 40, 45, dan 48. Dengan perbandingan tersebut, maka frekuensi nada yang dihasilkan dapat ditentukan. Mungkin kalian pernah mendengar kaca jendela tiba-tiba bergetar pada saat ada kendaraan bermotor yang lewat di dekatnya.
Nah, itu dinamakan dengan resonansi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi. Selanjutnya adalah pemantulan bunyi. Dari hasil percobaan di bawah, didapat hukum pemantulan bunyi, yaitu bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ini dinamakan dengan hukum pemantulan bunyi. Kemudian akan kita bahas macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang tidak jelas kedengarannya. Hal ini terjadi karena bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung dapat terjadi disebabkan dinding pemantul agak jauh. Untuk menghilangkan gaung di gedung-gedung biasanya dilengkapi dengan peredam bunyi yang terbuat dari bahan yang lunak, misalnya wol, karpet, busa karet, hardboard, dan kapas. Kemudian bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang jelas kedengarannya. Gema terjadi karena dinding pemantul jauh, sehingga bunyi pantul datang sesudah bunyi asli. Gema dapat digunakan untuk mengukur jarak, misalnya untuk mengukur jarak dinding pemantul, mengukur kedalaman laut, dan mengukur panjang lorong gua. Nah, salah satu contoh gema adalah seperti suara berikut. Halo semuanya. Kemudian, bunyi pantul juga dapat menentukan kedalaman laut. Pada dinding kapal bagian bawah dipasang sumber bunyi oskilator atau transmitter dan di sampingnya dipasang alat penerima receiver yang disebut hidrofon. Gelombang yang dipancarkan oleh transmitter dipantulkan oleh dasar laut dan diterima kembali oleh receiver. Misalnya, hidrofon menerima gelombang bunyi 0,1 detik setelah dikirim oleh transmitter. Nah, cara untuk menentukan kedalaman laut, misal soalnya adalah cepat rambat bunyi dalam air laut 1500 meter per sekon. Maka kedalaman air laut adalah S sama dengan V kali T per 2. V-nya adalah 1500 meter per sekon, kemudian waktunya 0,1 detik, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 75 meter, sehingga kedalamannya adalah 75 meter. Kemudian untuk mengukur jarak dinding pemantul hampir sama dengan rumusan yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi telinga pada manusia. Nah, tahukah kamu bagaimana proses mendengar pada manusia? Kita simak dulu anatomi telinga pada manusia. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan bahas setelah ini bagian-bagian dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya, mari kita bahas bagian dari anatomi telinga beserta fungsinya. Bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga, yaitu mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Fungsi dari daun telinga dan saluran telinga berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Bagian tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani dan tulang telinga. Kemudian fungsinya gendang telinga adalah untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Kemudian fungsi dari tulang telinga adalah meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam, yaitu saluran eustasius yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Kemudian rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ kortil yang merupakan fonoreseptor. Organ kortil berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak.
Nah, yang terakhir adalah saluran gelang atau labirin. Terdiri atas saluran setengah lingkaran, semisirkularis, yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Kemudian selanjutnya adalah proses mendengar pada manusia. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang gerak. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani yang ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ kortil. Organ kortil berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Selanjutnya kita akan membahas pendengaran pada hewan. Pernahkah kamu melihat anjing menggerakkan telinganya? Anjing sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak jauh sehingga pantulannya tidak hilang. Kemudian adalah lumba-lumba. Di mana kamu pernah melihat lumba-lumba? Ya, habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk mengindrai benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Selanjutnya, gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa
pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.